Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa pada hari ini. Dan kita sebelum itu akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ketua kelas di sini siapa? Ilham. Ya. Silakan Ilham untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga pada hari ini pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Sebelum itu Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu pada hari ini. Arya Wiraja, Ada, Pak. Kamila Vandora, Hadir, Pak. Mimi Filma, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Hadir, Pak. Anissa Putri Tami, Hadir, Pak. Nur Fadil Arifino. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya anak-anak. Kunjung izin ke kamar mandi sebentar. Oh, izin. Baik. Oke, anak-anak, kita pada hari ini akan membahas mengenai inflasi dan deflasi. Jadi tujuan kita pada hari ini supaya anak-anak akan memahami mengenai materi inflasi dan deflasi tersebut. Jadi sebelum itu di sini ada 5 materi. Yang pertama mengenai pengertian inflasi dan deflasi. Yang kedua jenis inflasi dan deflasi. Yang ketiga penyebab inflasi dan deflasi. Yang keempat cara menghitung inflasi, dan yang kelima cara mengatasi inflasi dan deflasi. Nah, di sini Bapak ada menampilkan beberapa gambar untuk dianalisis kepada anak-anak. Ketua kelas tolong untuk dibagikan lembar kerjanya. Terima kasih Ilham. Nah, di situ sudah dikasih lembar kerja siswa. Nah, diharapkan kepada anak-anak untuk mengisi lembar jawaban tersebut sesuai dengan gambar yang ada di PPT. Jadi, silakan anak-anak untuk menganalisis gambar 1 mengenai inflasi. Baik anak-anak, untuk gambar 1 dicukupkan. Kita lanjut ke gambar 2 mengenai diskonto. Silakan anak-anak untuk menganalisis apa yang anak-anak pikirkan mengenai diskonto yang ada di gambar tersebut. Baik anak-anak, untuk gambar 2 sudah cukup untuk waktunya. Cukup. Oke, untuk gambar 2 dicukupkan. Gambar 3 mengenai deflasi. Silakan anak-anak untuk menuliskan di lembar jawaban mengenai deflasi tersebut yang anak-anak ketahui. Oke, untuk gambar 3 dicukupkan. Lanjut ke gambar 4.
mengenai fiskal. Silakan anak-anak menuliskan apa yang anak-anak ketahui tentang fiskal di lembar jawaban yang telah disediakan. Baik anak-anak, itu ada beberapa gambar yang sudah Bapak sajikan untuk pengantar sebelum masuk ke materi inflasi dan deflasi. Jadi kita akan mereview mengenai yang gambar pertama. Ada yang ingin menjawab anak-anak? Ya, Anissa? Baik Bapak, menurut saya inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus pada periode tertentu. Ya, benar yang dikatakan Anissa bahwa inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Dan apakah ada tanggapan dari kawan-kawan? Setuju Pak. Setuju? Oke, benar yang dikatakan Nisa. Dan kita lanjut ke gambar yang kedua. Bagi anak yang ingin menjawab silakan mengacungkan tangan. Nur Pak. Ya, kepada Nur. Ya Pak, menurut Nur, diskonto itu merupakan sebuah kebijakan, yaitu bunga atau potongannya harus dibayarkan oleh individu maupun badan yang melakukan penjualan wesel dan surat-surat dagang sebelum jatuh tempo. Ya, benar. Benar yang dikatakan Nur bahwa diskon itu adalah kebijakan moneter yang dimana itu berkaitan dengan suku bunga ya. Ya. Baik. Ada tanggapan anak-anak? Tidak. Setuju? Ya, Setuju. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu tentang deflasi. Oh ya, silakan Mila. Ya, deflasi ya diartikan adalah sebagai suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Nah, deflasi ini terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oke. Benar yang dikatakan Mila bahwa deflasi itu adalah jumlah uang yang dimana jumlah uang itu berkurang karena adanya penurunan harga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dan yang terakhir kita lanjut ke gambar yang keempat, itu tentang fiskal. Ada dari anak-anak yang ingin menjawab mengenai apa itu fiskal yang anak-anak ketahui? Pak, Ya, Arya. sebuah kebijakan dalam mengatasi inflasi yaitu mengenai perpajakan Pak. Oke, benar bahwa fiskal itu berkaitan dengan pajak, yaitu sebagai penerimaan negara. Oke, sebelumnya aku dulu untuk kita semua bahwa sebelum masuk ke materi, anak-anak sudah memahami mengenai materi inflasi dan deflasi tersebut. Oke, di sini Bapak akan masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian inflasi dan deflasi. Nah, di sini bisa anak-anak lihat bahwa ada pengertian dari inflasi dan deflasi. Di sini bisa dilihat di papan tulis bahwa di sini anak-anak bisa melihat inflasi itu adalah kenaikan harga yang bisa kita lihat dengan simbol panah ke atas. Dan untuk deflasi itu mengalami penurunan dengan simbol panah ke bawah. Nah, jadi secara intinya kita bisa lihat bahwa inflasi itu terjadi kenaikan harga secara umum dan deflasi itu terjadi karena penurunan harga secara umum. Jadi ini salah satu cara supaya anak-anak mudah mengingat apa itu inflasi dan apa itu deflasi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup? Oke, yang kedua kita masuk ke jenis inflasi dan deflasi. Nah, di sini ada berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada inflasi ringan, sedang, berat maupun hyperinflasi. Nah, di sini ada beberapa persentase. Seperti inflasi ringan itu 10%, sedangkan sedang itu 10 sampai 30, berat itu 30 sampai 10%, sedangkan hyper itu lebih dari 100%. Nah, Bapak mau bertanya, kalau misalnya di sebuah negara itu inflasinya itu sebesar 40%, kira-kira termasuk ke dalam jenis inflasi apa? Berat Pak. Berat. Ya, benar. Apakah Mila setuju? Setuju Pak.
Setuju. Oke. Dan kalau seandainya terjadi hiperinflasi di sebuah negara, kira-kira apa yang akan terjadi di sebuah negara tersebut, anak-anak? Ada yang tahu? Oh ya, Arya? Krisis moneter Pak, seperti yang ada di Indonesia tahun 98 Pak. Ya, benar sekali yang dikatakan Arya, bahwa apabila terjadi hyperinflasi, maka akan terjadi krisis ekonomi pada tahun 98 yang bisa kita lihat pada zaman Bapak Soeharto. Dan ini berdasarkan tingkat keparahannya anak-anak. Dan kita lanjut ke jenis berdasarkan sumbernya. Ada yang ingin membacakannya? Pak, Ya, Ilham? oke, jenis inflasi yang berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Inflasi dalam negeri. Nah, peningkatan permintaan di dalam negeri itu di mana masyarakat yang lebih cepat dari kemampuan pasar yang terjadi di dalam negeri. Selanjutnya, inflasi luar negeri. Inflasi yang terjadi di negara lain yang menyebabkan harga barang impor naik. Oke, terima kasih Ilham. Nah, jadi di sini ada inflasi dalam negeri dan luar negeri. Nah, jadi kalau dalam negeri berarti itu berasal dari domestik atau dari dalam. Kalau luar negeri itu karena pengaruh impor. Nah, jadi bedanya anak-anak, kalau dalam negeri itu terjadi di dalam negeri seperti adanya permintaan yang tinggi. Sedangkan kalau luar negeri itu karena adanya impor. Seperti apabila terjadi inflasi di Amerika, maka Indonesia juga akan terkena untuk harga barangnya, sehingga akan mengalami harga naik secara terus-menerus. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan anak-anak mengenai inflasi berdasarkan sumbernya? Cukup? Cukup. Oke. Tadi mengenai tingkat keparahannya, sumber, dan ini mengenai tingkat penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya. Ya. Jadi di sini ada yang pertama demand pull inflation. Nah, di sini mengenai permintaan yang disebabkan karena inflasi tersebut. Nah, yang kedua itu karena biaya produksi dari inflasi. Nah, jadi berdasarkan tingkat penyebabnya itu ada dua ya, Nana. Kira-kira ada yang bisa membedakannya dari yang Bapak jelaskan tadi antara demand dan cost inflation? Jadi kalau jenis Iya, San? jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu ada dua. Yang pertama itu demand pull inflation, yang kedua cost push inflation. Jadi membedakan antara dua jenis inflasi itu adalah inflasi jenis pertama itu disebabkan karena ada tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap produksi terhadap barang dan jasa tersebut. Yang kedua itu karena tingginya cost push inflation yang disebabkan karena ada tingginya biaya produksi terhadap barang dan jasa tersebut. Ya. Benar yang dikatakan Nisa. Aplaus dulu untuk Nisa. Jadi itu ya anak-anak, perbedaan antara demand pull inflation dan cost push inflation mengenai berdasarkan tingkat atau sebab yang diakibatkan oleh inflasi tersebut. Kita lanjut ke jenis deflasi. Nah, di sini deflasi itu ada dua. Yang pertama itu deflasi sirkulasi dan yang kedua itu deflasi strategi. Nah, jadi sirkulasi itu karena adanya kemerosotan ekonomi di sebuah negara. Sedangkan kalau deflasi strategi itu karena kebijakan dari BI itu, seperti pengaturan tingkat suku bunga. Nah, jadi pembedanya kalau deflasi sirkulasi itu karena keadaan ekonomi yang terus menurun, sedangkan kalau strategi itu karena adanya kebijakan BI. Nah, kira-kira nama lain dari BI ada yang tahu? Anak-anak? Betul sekali. Jadi Bank Indonesia itulah yang mengatur sistem pembayaran maupun sistem keuangan di sebuah negara, terutama di negara kita yaitu Indonesia. Oke, kita lanjut ke penyebab inflasi dan deflasi. Nah, jadi anak-anak di sini ada penyebab inflasi. Ada yang ingin membacakannya, anak-anak? Mengenai penyebab inflasi. Ya, silakan Mila. Penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap tetapi lebih banyak uang yang beredar, maka harga akan tinggi sehingga terjadinya inflasi. Yang kedua, adanya utang negara. Pemerintah pada umumnya mencetak lebih banyak uang untuk melunasi hutang negara dapat mengakibatkan inflasi. Yang ketiga,
ketiga, kekacauan ekonomi dan politik. Jika suatu negara dalam kondisi tidak aman, maka harga barang di negara tersebut dia akan cenderung mahal dan dapat terjadi inflasi. Yang keempat, keputusan perusahaan. Perusahaan yang membuat barang populer seringkali menaikkan harganya. Ini dilakukan hanya karena konsumen membayar harga. Oke, terima kasih Mila. Jadi salah satunya di sini anak-anak yaitu utang negara. Nah, kira-kira kenapa utang negara itu bisa menyebabkan inflasi di sebuah negara? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa utang itu bisa menyebabkan inflasi? Di sini ada kata kuncinya, mencetak lebih banyak. Nah, kira-kira dari hal itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Banyak yang beredar. Nah, benar sekali. Jadi karena adanya banyak uang yang beredar dan utang negara semakin besar, maka otomatis uang yang dikeluarkan akan juga lebih besar, sehingga karena tidak bisa mengatasinya maka terjadilah inflasi. Oke, itulah penyebab dari inflasi. Kita lanjut ke penyebab deflasi. Nah, di sini penyebab deflasi itu ada 3. Yang pertama itu menurunnya permintaan barang. Nah, di sini karena adanya penurunan permintaan, maka barang itu akan turun karena penawaran lebih besar dari permintaan. Dan di sini juga jumlah uang beredar. Yang beredar itu turun disebabkan masyarakat itu cenderung menabung. Kira-kira kalau menabung, uangnya itu di masyarakat akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Betul sekali. Karena apa kira-kira? Karena uangnya ditabung di bank. Ya, benar sekali. Benar, karena kita pada saat menabung maka jumlah uang itu akan berkurang, sehingga dia akan dimasukkan atau kita tabung di bank, sehingga jumlah uang itu bisa berkurang dan bisa mengatasi deflasi tersebut. Nah, di sini ada hasil produksi sama. Kira-kira kalau barang yang dihasilkan itu sama, kira-kira akan terjadi penawaran yang lebih besar karena barang tersebut tidak bervariasi atau bermacam-macam, sehingga akan menyebabkan deflasi tersebut. Oke, jadi kira-kira dari materi deflasi ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cukup. Oke. Kita lanjut ke cara menghitung inflasi. Jadi anak-anak di sini kita lihat di sini ada rumus mengenai inflasi. Nah, di sini ada IHKN itu indeks tahun dasar atau tahun sekarang. Nah, dan yang kedua itu ada IHKN -1. Jadi indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Di soal di sini ada tahun 2018. Nah, tahun sebelumnya itu berarti 2017. Nah, kalau seandainya yang ditanya 2020, maka tahun sebelumnya 2019. Nah, betul sekali. Jadi pada saat anak-anak menemukan soal mengenai perhitungan inflasi, maka anak-anak bisa menyesuaikan dengan soal tersebut dan menganalisis dengan rumus yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak di sini hasil dari contoh di sini yaitu 4,59%. Nah, di sini anak-anak tadi sudah mempelajari mengenai tingkat keparahannya dari inflasi tersebut. Nah, kira-kira ini termasuk inflasi apa? Rendah. Ringan. Ya, benar. Ini termasuk inflasi rendah karena dia kurang dari 10%. Dan itu inti dari menghitung anak-anak. Jadi anak-anak harus mengingat rumusnya dan melihat tahunnya dan juga menghasilkan dari berapa persen yang dihasilkan di sebuah negara tersebut. Oke anak-anak, yang kelima yaitu kebijakan mengatasi inflasi dan deflasi. Nah, di sini anak-anak itu ada kebijakan moneter.
Nah, di sini ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita masuk, menurut anak-anak, apa beda kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Pak, Ya, Ilham, silakan. kebijakan moneter lebih berfokus bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, lebih tepatnya kebijakan moneter ditentukan oleh Bank Indonesia yang selaku Bank Sentral Indonesia. Nah, sedangkan kebijakan fiskal ditetapkan oleh pemerintah guna fiskal lebih berfokus bagaimana tentang permasalahan pajak. Nah, kebijakan fiskal ini juga ditetapkan oleh pemerintah namun berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak. Oke, benar yang dikatakan Ilham. Aplaus dulu kepada Ilham. Benar sekali yang dikatakan Ilham. Jadi inti dari kebijakan moneter itu yaitu mengatur jumlah uang yang beredar, baik itu mengurangi maupun menambah. Dan ini ada fiskal yang kata Ilham tadi bahwa itu juga berkaitan dengan Direktorat Pajak yang dimana untuk mengatur penerimaan pajak dan negara. Dan yang dimana untuk hal ini di sini ada kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Ada yang bisa membacakannya anak-anak? Silakan membacakan kebijakan moneter. Ya, Arya, silakan. Pertama, kebijakan pasar terbuka, inflasi itu menjual surat harga, dengan sedangkan deflasi itu menjual harga. Kemudian kebijakan diskonto yaitu kalau untuk inflasi menaikkan tingkat suku bunga, sedangkan deflasi itu menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian kebijakan cadangan minimum, kalau inflasi itu menaikkan cadangan minimum, sedangkan deflasi itu untuk menurunkan cadangan minimum. Oke, terima kasih Arya. Benar bahwa di sini ada 3 kebijakan moneter yang dimana yaitu jika inflasi maka kita akan menjual dan jika deflasi maka akan membeli. Jadi dia saling berlawanan karena pada saat kita menjual maka jumlah uang itu akan berkurang karena uang masyarakat itu masuk ke pihak bank dan begitu sebaliknya terhadap deflasi. Kemudian ada diskonto. Nah, ini berkaitan dengan tingkat suku bunga. Kalau misalnya inflasi maka menaikkan tingkat suku bunga dan kalau deflasi maka menurunkan. Dan begitu juga dengan cadangan minimum. Contohnya Bank Indonesia menentukan cadangan minimum 5%. Nah, pada saat inflasi maka Bank Indonesia akan menaikkannya sehingga misalnya dinaikkan 10%. Dan pada saat deflasi maka akan menurunkan dari 5% ke 2% misalnya. Itu contoh dari kebijakan moneter. Oke, kita lanjut ke kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan sama Ilham bahwa kebijakan fiskal itu mengatur jumlah penerimaan maupun pengeluaran negara. Nah, di sini ada cara mengatasi inflasi, yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pada saat menurunkan pengeluaran pemerintah, maka penerimaannya akan bisa, ya betul sekali, dan bisa diatur. Kira-kira kalau pajaknya naik, penerimaan naik atau tidak anak-anak? Naik. Ya, benar sekali. Dan itu adalah kebijakan mengenai inflasi. Jadi pemerintah akan menaikkan pajak, misalnya dalam hal tarif. Nah, misalnya tarif pajak barang mewah misalnya. Misalnya pajaknya itu persennya tinggi, misalnya 30%. Nah, pada saat inflasi maka pemerintah menaikkannya lagi supaya penerimaan negara masuk. Dan begitupun dengan deflasi. Nah, deflasi ini anak-anak bisa dilihat di sini ada menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Nah, pada saat dua hal ini terjadi, maka jumlah uang itu beredar itu akan berkurang anak-anak karena adanya penurunan pajak. Kira-kira kalau pajak turun, barang yang kita beli itu banyak atau tidak? Banyak kan anak-anak? Karena itu pengaruh dari kebijakan BI berupa menurunkan pajak dan menaikkan pengeluaran pemerintah. Jadi itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkannya mengenai materi hari ini anak-anak? Silakan mengangkat tangan. Pak, Ya, silakan Arya. hari ini kita mempelajari tentang inflasi, yaitu inflasi kenaikan harga secara umum, sedangkan deflasi penurunan harga secara umum. Di mana dalam inflasi itu ada beberapa jenis, ada ringan, sedang, berat, dan hyper. Kemudian untuk kebijakan mengatasi inflasi itu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, terima kasih Arya. Aplaus dulu kepada Arya atas kesimpulannya. Benar sekali ya yang dikatakan Arya bahwa inflasi dan deflasi itu
merupakan salah satu fenomena di sebuah negara yang sangat berpengaruh. Oke anak-anak, tugas kita pada hari ini yaitu mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak coba lihat di kehidupan sekitar kita, diambil dari data Google Scholar mengenai data inflasi, dan silakan anak-anak analisis termasuk jenis inflasi apa berdasarkan tingkat keparahannya. Baik. Baik. Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Baik, itu aja tugas kita dan pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anak memahami materinya, dan minggu depan kita lanjut ke materi tentang keuangan negara atau APBN dan APBD. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam